Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan kita sedang berdiri di sebuah tempat yang telah menjadi saksi bisu perjuangan dan pengabdian seorang manusia mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi didirikan di tempat di mana unta Nabi Muhammad berhenti, yaitu ketika beliau pertama kali tiba di Madinah. Lokasi tersebut sebelumnya adalah tempat penjemuran kurma milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibangun masjid dan tempat kediamannya. Di masa sekarang, Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang tidak pernah sepi pengunjung, khususnya dipenuhi jamaah yang ingin melakukan umroh atau haji. Disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa barang siapa sholat di masjid ini 1000 kali lebih baik daripada masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Ini termasuk masjid yang berarsitektur megah serta disucikan umat Islam. Di balik kemegahannya, Masjid Nabawi memiliki beberapa fakta unik yang mungkin belum banyak diketahui umat muslim di seluruh dunia. Mari kita bahas bersama. Fakta pertama yaitu masjid kedua yang dibangun Rasulullah. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di sebelah rumahnya pada tahun 632 Masehi atau sekitar 1400 tahun lalu. Awalnya, Masjid Nabawi dibangun dengan material yang sangat sederhana, yaitu berupa batu dan atapnya dari pelepah kurma dengan luas hanya 30 kali 35 meter. Seiring berjalannya waktu, masjid ini memulai renovasi pertamanya pada zaman Khalifah Utsman dengan tembok batu yang sudah dipahat sehingga lebih kokoh. Hingga sekarang, dengan luas 250.000 meter persegi, Masjid Nabawi hanya lebih kecil daripada Masjidil Haram yang 400.000 meter persegi dan bisa menampung hingga 2 juta jamaah. Selain itu, ketika Kerajaan Ottoman memperkenalkan listrik di Jazirah Arab, tempat pertama yang menikmati listrik merupakan Masjid Nabawi. Masjid ini mulai dialiri listrik sekitar tahun 1909. Fakta kedua yaitu terdapat Raudhah, taman surga di dunia. Salah satu keistimewaan terbesar Masjid Nabawi adalah Raudhah, area yang disebut Rasulullah sebagai sepotong taman dari taman-taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Raudhah adalah area kecil di dalam masjid yang berada di antara rumah Nabi yang sekarang menjadi makam beliau dan mimbar beliau.
Tempat ini selalu penuh sesak dengan jamaah dari seluruh dunia yang ingin berdoa dan bermunajat di sana. Karena diyakini doa-doa di Raudhah lebih mudah diijabah. Fakta yang ketiga, tempat peristirahatan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang tahu bahwa Rasulullah dimakamkan di dalam rumahnya sendiri, yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Saat beliau wafat, para sahabat sepakat untuk memakamkan Nabi di tempat beliau meninggal, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Seiring waktu, lokasi itu menjadi satu dengan masjid dan kini dikenal sebagai makam Rasul. Di sisi makam Rasulullah juga dimakamkan dua sahabat setia beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Makam Nabi memiliki pengamanan yang ketat. Makam ini dilindungi tembok 4 lapis dan diberikan parit timah di sekitar makam guna menghindari pencurian atau penistaan. Di makam ini juga ada satu makam kosong. Berdasarkan riwayat, Nabi Isa yang turun di akhir zaman akan wafat dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Fakta yang keempat yaitu mempunyai payung otomatis raksasa. Jika pernah lihat foto Masjid Nabawi dengan payung-payung besar yang terbuka di halaman, itu bukan sekedar hiasan. Payung otomatis ini adalah karya teknologi modern yang luar biasa. Didesain oleh arsitek Jerman bernama Mahmud Bodorash. Payung-payung ini sudah dipasang sejak tahun 2010. Di sekeliling payung raksasa di Masjid Nabawi terdapat pita biru. Pita yang terbuat dari material khusus ini dapat membuat suhu di bawahnya turun hingga 8 derajat Celcius secara otomatis. Terdapat 250 payung raksasa yang bisa membuka dan menutup secara otomatis sesuai kondisi cuaca. Masing-masing payung memiliki tinggi lebih dari 15 meter dan bisa melindungi area seluas 25 kali 25 meter. Payung ini memberikan kenyamanan kepada jamaah, terutama saat cuaca panas atau hujan. Saat dibuka, bentuknya menyerupai kelopak bunga yang cantik dan elegan. Fakta yang kelima yaitu tempat di mana Dajjal akan berusaha masuk. Ini fakta yang bikin merinding. Berdasarkan riwayat dalam hadis, Dajjal akan datang dan mendaki Gunung Uhud. Dia melihat ke arah Madinah dan berkata pada pengikutnya, "Lihatlah istana putih itu, itulah Masjid Ahmad Nabawi." Dajjal berusaha masuk dan mendapati setiap jalan dijaga malaikat dengan pedang terhunus. Akhirnya dia menuju Sabkhah al-Harf dan berkemah di sana. Lalu kota Madinah berguncang 3 kali, sehingga tidak ada orang fasik dan munafik kecuali menemui Dajjal. Itulah hari pembersihan. Pada saat Nabi menceritakan hadis ini, bentuk Masjid Nabawi sangatlah sederhana. Atapnya hanya dari pelepah kurma, juga tidak kelihatan dari Gunung Uhud. Namun di zaman sekarang, Masjid Nabawi telah menjadi istana putih. Apakah Dajjal akan segera muncul? Fakta yang keenam yaitu lokasi berkumpulnya malaikat. Masjid Nabawi adalah tempat yang tidak pernah sepi dari kehadiran malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masjid Nabawi adalah tempat yang dikunjungi para malaikat siang dan malam. Hadis riwayat Ahmad. Lebih dari itu, ada keyakinan
bahwa di sekitar makam Nabi dan di Raudhah, para malaikat silih berganti turun membawa rahmat dan ampunan Allah. Setiap kali kita duduk, berzikir, atau menangis dalam doa di Masjid Nabawi, kita tidak sendiri. Malaikat hadir, mencatat setiap lafaz, menyaksikan setiap air mata yang jatuh. Bayangkan ketika kita berdoa dan pada saat yang sama malaikat langit juga ikut mengaminkan. Fakta yang ketujuh, masjid dengan keamanan super ketat. Terakhir, meskipun Masjid Nabawi adalah tempat suci, keamanan dan kenyamanannya dijaga dengan sistem yang sangat canggih dan modern. Terdapat ribuan kamera pengawas di setiap sudut masjid, mulai dari luar hingga bagian dalam. Ratusan petugas keamanan dan sukarelawan juga siap membantu jamaah, terutama lansia dan difabel. Bahkan, ada pusat kendali terpadu yang memantau semua aktivitas selama 24 jam non-stop. Ini semua bukan karena paranoid, tapi karena Masjid Nabawi adalah harta spiritual umat Islam yang harus dijaga sepenuh hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan. Ia adalah pusat cinta, spiritualitas, dan sejarah Islam. Setiap langkah di dalamnya adalah pengingat akan perjuangan Rasulullah. Setiap doa yang terucap di sana terasa lebih dalam, lebih tulus, lebih syahdu. Untuk yang belum pernah ke sana, semoga Allah mudahkan langkahnya untuk mengunjunginya. Dan jika yang sudah pernah ke sana, semoga Allah panggil kembali agar rindu itu terobati. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal keagungan Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.